Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Kelompok 12 dengan beranggotakan yang pertama Elsani Masripa, yang kedua Kamisa Nur Azizah, yang ketiga Silvia Arianti, yang keempat Hisbia Putri. Apa sih bahasan dari video kali ini? Yang pertama, ada pengertian dari pencemaran lingkungan, ada jenis bahan pencemaran lingkungan, ada pembagian dari pencemaran lingkungan, ada penyebab pencemaran lingkungan, ada polutan, jenis-jenis polutan, dan ada baku mutu lingkungan yang baik. Pencemaran lingkungan juga didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Yang selanjutnya yaitu ada jenis bahan pencemaran lingkungan. Yang pertama ada degradable dan yang kedua ada non-degradable. Apa sih degradable itu? Degradable adalah polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahannya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya seperti kotoran manusia, hewan, dan limbah tumbuhan. Contoh lainnya seperti air dan tanah dan juga matahari. Sedangkan non-degradable yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya seperti merkuri, timah hitam, arsenik, dan yang paling banyak kita gunakan di keseharian kita adalah plastik. Apa aja sih yang termasuk ke dalam pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran tanah. Agar lebih jelas lagi, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar seperti pembuangan limbah industri, sisa insektida, dan pembuangan sampah domestik. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Dampaknya, air menjadi media penyebaran penyakit, peningkatan alga dan eceng gondok, menurunkan kadar oksigen dalam air, dan dapat mengganggu organisme di perairan. Yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas ataupun partikel. Contohnya seperti gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup dan pembusukan bahan organik. Kemudian seperti suspensi partikel, debu, tanah, dioksid, logam, asam sulfat, dan lainnya. Dan juga yang paling banyak disumbangkan seperti polusi udara dari kendaraan-kendaraan bermotor, mobil, mesin, pesawat, dan lainnya. Dampak dari pencemaran udara itu sendiri yaitu terjadi hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, dan peningkatan kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Yang ketiga, ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara yang bising seperti kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio yang berbunyi keras, dan banyak lagi. Hal itu mengakibatkan banyak orang yang merasa terganggu karena suara-suara yang bising. Dan yang keempat, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran seperti sampah-sampah plastik, botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng.
Contoh lainnya seperti deterjen yang bersifat non-biodegradable dan juga zat kimia dari buangan pertanian seperti insektisida. Dampak dari pencemaran tanah itu sendiri dapat menurunkan kesuburan tanah, menyebabkan bencana alam seperti longsor dan erosi, hingga penyumbatan saluran air. Yang selanjutnya ada penyebab dari pencemaran lingkungan. Penyebab dari pencemaran lingkungan itu sendiri sangatlah banyak. Namun, di sini ada 5 sektor yang menyumbang pencemaran lingkungan yang paling tinggi. Yang pertama, ada sektor industri. Sektor industri ini telah mencemari lingkungan alam, terutama sejak awal revolusi industri, terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi mesin-mesin menggantikan kekuatan manusia, dan pada akhirnya menyebabkan pencemaran tanah, air, dan juga udara. Sebab pencemaran kedua yaitu dari sektor transportasi. Sejak manusia meninggalkan penggunaan hewan seperti kuda untuk transportasi, polusi lingkungan oleh sektor transportasi ini sangatlah meningkat tajam dan menyebabkan pencemaran udara oleh karbon dioksida. Demikian pula, sektor transportasi ini menyebabkan emisi meningkat, diduga berkontribusi besar terhadap terjadinya pemanasan global. Sebab pencemaran yang ketiga yaitu berasal dari sektor rumah tangga atau pemukiman. Contohnya seperti banyak orang yang membangun rumah sehingga lingkungan alam harus dihancurkan. Kemudian, ketika orang-orang itu menetap di area pemukiman tertentu, mereka akan menghasilkan sampah setiap harinya, termasuk bagian yang tidak dapat dihancurkan atau diuraikan secara alami. Sebab pencemaran yang selanjutnya yaitu dari sektor pertanian. Aktivitas pertanian bertanggung jawab terhadap pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Peningkatan penggunaan pestisida di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian menjadi salah satu sumber dari pencemaran ini. Hampir semua pestisida dibuat dari bahan kimia. Tujuannya untuk membasmi penyakit hama yang mengganggu tanaman pertanian. Namun, ternyata obat tersebut berdampak negatif untuk lingkungan, termasuk hewan ataupun satwa liar. Pada akhirnya akan menghancurkan ekosistem. Dan sebab pencemaran yang terakhir yaitu dari sektor perdagangan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan atau produksi barang yang tidak tepat, seperti penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan, seperti plastik, dan juga dapat disebabkan oleh mode transportasi yang tidak ramah lingkungan ketika distribusi produk atau jasa yang ditawarkan. Pengertian polutan. Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara bermanfaat bagi tumbuhan, tetapi apabila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak. Macam-macam polutan ada 3, yaitu polutan fisik, polutan kimiawi, dan polutan biologis. Polutan fisik merupakan polutan yang memiliki bentuk fisik, yaitu padat, air, dan gas, dan dapat mencemarkan lingkungan seperti pecahan botol, pecahan keramik, dan besi tua. Sementara polutan kimiawi yaitu polutan yang berbentuk senyawa kimia, baik senyawa sintetis maupun yang alami, yang karena konsentrasinya cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan pencemaran seperti gas karbon dioksida, timbal, dan merkuri.
Sedangkan polutan biologis yaitu polutan yang berbentuk makhluk hidup yang dapat menimbulkan pencemaran seperti bakteri E. coli, tumbuhan gulma, dan sebagainya. Syarat suatu zat disebut polutan apabila yang pertama, jumlahnya melebihi batas normal. Suatu zat yang melebihi batas normal dapat menjadi polutan karena segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya adalah polutan udara penyebab gas rumah kaca yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida secara alami terdapat di alam dengan kadar yang sangat kecil. Namun apabila kadarnya melebihi batas normal atau dalam kadar yang tinggi dapat menyebabkan rasa kantuk, peningkatan detak jantung, kerusakan otak dan jaringan tubuh hingga kematian. Yang kedua, pada waktu yang tidak sesuai. Jika zat berada pada waktu yang tidak tepat, zat tersebut dapat berubah menjadi polutan. Contohnya sulfur. Sulfur dioksida pada waktu dan tempat yang tidak tepat sangatlah berbahaya karena gas ini tidak dapat terlihat maupun tercium, namun dapat meledak secara spontan ketika terkena panas. Yang ketiga, pada tempat yang tidak sesuai. Zat yang tidak berada di tempat yang tepat seperti zat kimia yang ada di tanah ataupun air akan berbahaya, tetapi sangat berguna jika digunakan dalam pabrik dan laboratorium. Contoh lain yaitu plastik. Plastik sangatlah berbahaya berada di dalam laut karena dapat menjerat atau melukai hewan. Tetapi plastik berguna untuk menyimpan berbagai macam benda. Sifat polutan ada dua, yaitu yang pertama, polutan yang bersifat merusak untuk sementara. Polutan ini bersifat merusak untuk sementara waktu. Setelah batas waktu tertentu, kerusakan yang diakibatkan oleh polutan ini akan pudar dampaknya dan kembali seperti semula. Yang kedua, merusak dalam waktu lama. Polutan ini berdampak merusak dengan waktu yang lebih lama. Kebanyakan kerusakan yang diakibatkan ini tidak terlihat dalam jangka waktu pendek, namun apabila dibiarkan maka polutan ini akan merusak sedikit demi sedikit. Contohnya adalah PB. PB tidak merusak bila konsentrasinya rendah, akan tetapi dalam jangka waktu yang lama PB akan terakumulasi dalam tubuh sampai tingkat yang merusak. Jenis-jenis polutan. Yang pertama, jenis polutan pencemaran tanah. Ada biopolutan, aktivitas pertanian, radioaktif, limbah urban, limbah buangan industri, limbah cair. Limbah cair merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pencemaran tanah. Limbah dalam bentuk cair umumnya dihasilkan dari kegiatan industri, berupa polutan kimia berbahaya. Yang kedua, ada limbah padat. Tidak hanya menghasilkan limbah cair, proses produksi pada pabrik juga dapat menghasilkan limbah berbentuk padat yang dapat mencemari tanah, seperti potongan besi dan bahan-bahan sisa produksi. Yang ketiga, ada limbah organik. Limbah organik adalah jenis limbah yang dapat terurai secara alami dengan bantuan mikroorganisme pengurai yang ada di dalam tanah. Meski tanah organik tidak terlalu berbahaya, namun apabila terjadi akumulasi yang berlebihan akan menyebabkan tanah tercemar. Contohnya adalah tanah pada tempat pembuangan sampah. Yang selanjutnya, limbah anorganik. Berbanding terbalik dengan limbah organik, jenis limbah anorganik adalah sampah yang sulit dan membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya adalah plastik, botol minuman, kaleng bekas membutuhkan waktu ratusan tahun agar terurai secara alami. Selanjutnya, limbah pertanian. Limbah rumah tangga, bencana alam, kebakaran hutan. Pengaruh polutan pencemaran tanah. Tanah tidak subur, tanaman layu dan mati, wabah penyakit, merusak estetika, merusak ekosistem, gagal panen, erosi, bau tidak sedap, dan salinitas meningkat.
Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam tanah maupun air. Kadar garam tinggi dalam tanah akan menyebabkan vegetasi tidak dapat tumbuh optimal. Jenis-jenis polutan. Yang kedua, ada jenis polutan pencemaran udara. Yang pertama, gas karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2. Pengaruh gas tersebut jika terhirup oleh seseorang dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan keracunan yang ditandai dengan badan lemas, dan apabila berlanjut lama dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada gas SO dan SO2. Pengaruhnya menyebabkan populasi tumbuhan dan hewan akan mati, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produksi bahan pangan. Barang-barang yang terbuat dari besi atau logam mudah berkarat, gedung-gedung atau jembatan, bahkan bangunan candi akan cepat rusak, memudarnya warna cat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gas klorofluorokarbon atau CFC. Jika gas CFC bereaksi dengan lapisan ozon, maka akan terbentuk lubang yang kita kenal sebagai lubang ozon. Karena lapisan ozon berlubang, maka sinar ultraviolet matahari langsung menembus dan masuk ke bumi. Sifat sinar ultraviolet memiliki radiasi tertinggi di antara spektrum sinar-sinar yang lain, sehingga bisa mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil, terjadinya mutasi genetik, menyebabkan terjadinya kanker kulit, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada hidrokarbon HC dan nitrogen oksida atau NO. Pengaruh hidrokarbon dan nitrogen oksida adalah yang dipengaruhi oleh sinar matahari akan membentuk smog yang berupa gas yang sangat pedih jika mengenai mata dan akan menyebabkan penyakit kanker. Selanjutnya, yang ketiga, jenis polutan pencemaran air. Yang pertama, limbah domestik atau limbah rumah tangga. Pembuangan limbah rumah tangga memiliki berbagai dampak atau pengaruh terhadap kesehatan. Air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti tipes, diare, dan kolera. Yang kedua ada limbah industri. Pengaruh polutan limbah industri. Yang pertama, kerusakan ekosistem air. Yang kedua, banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, biota air mati. Yang keempat, sumber air bersih berkurang. Yang kelima, gangguan kesehatan. Yang keenam, penurunan kualitas lingkungan. Yang ketujuh, keseimbangan lingkungan terganggu. Dan yang terakhir, erosi. Dan yang ketiga, insektisida dan pestisida. Pestisida yang tidak dapat terurai akan terbawa aliran air dan masuk ke dalam sistem biota air. Konsentrasi pestisida yang tinggi dalam air dapat membunuh organisme air. Secara tidak sengaja, pestisida dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit, dan pernapasan. Sering tanpa disadari, bahan kimia beracun tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Dan yang terakhir ada deterjen atau pupuk. Deterjen memiliki efek beracun dalam air karena deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Deterjen dapat menyebabkan kerusakan pada insang. Surfaktan yang terkandung dalam deterjen akan mengurangi kemampuan perkembangbiakan organisme perairan. Yang keempat,
Jenis polutan pencemaran suara. Yang pertama, kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya suara ledakan mercon, suara tembakan senjata, dan suara petir. Yang kedua, kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan impulsif yang terjadi terus-menerus, tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya suara palu yang dipukul terus-menerus. Yang ketiga, kebisingan semi-kontinu. Kebisingan kontinu yang hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalanan dan suara pesawat terbang yang sedang melintas. Yang keempat, kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya suara mesin pabrik. Kebisingan kontinu, terutama yang berintensitas tinggi, sering menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup terdiri dari baku mutu media penerima beban, limbah, atau air, air laut, dan udara, dan baku mutu buangan seperti air limbah, emisi, dan gangguan. Baku mutu air. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air. Baku mutu air di daerah hanya dapat ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan ketentuan lebih ketat dari baku mutu air nasional. Baku mutu air berlaku untuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Selain itu, pemerintah provinsi juga dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter baku mutu air nasional. Nah, ini adalah syarat untuk baku mutu air. Baku mutu udara ambien. Untuk menentukan terjadinya pencemaran udara ambien, diukur melalui baku mutu udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu udara ambien hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan ketentuan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara nasional. Baku mutu udara ambien daerah tersebut dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah provinsi. Nah, ini adalah syarat untuk baku mutu udara ambien. Bisa teman-teman lihat di tabel ini. Baku mutu air laut. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Baku mutu air laut di daerah hanya dapat ditentukan dalam peraturan daerah provinsi dengan ketentuan lebih ketat dari baku mutu air laut nasional. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk baku mutu air laut. Bisa dilihat di dalam tabel ini. Baku mutu air limbah. Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah
yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan kegiatan. Baku mutu air limbah di daerah hanya dapat ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan ketentuan lebih ketat dengan baku mutu air limbah nasional. Materi muatan rancangan peraturan daerah provinsi yang mengatur baku mutu air limbah mengatur norma kewajiban bagi setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengolahan air limbah dan air limbah yang dibuang ke sumber air, ke laut, dan atau dimanfaatkan untuk aplikasi pada tanah dan telah mentaati baku mutu air limbah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dilihat persyaratan untuk baku mutu air limbah. Baku mutu emisi. Emisi merupakan zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai pencemar. Sumber emisi dari setiap usaha atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik. Baku mutu emisi udara, sumber tidak bergerak, dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan sumber bergerak lainnya yang sudah beroperasi seperti dump truck, alat berat, asap bermotor hanya dapat ditetapkan dengan peraturan gubernur dengan ketentuan lebih ketat dengan baku mutu emisi nasional. Baku mutu gangguan. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara atau zat padat. Baku mutu gangguan terdiri atas baku mutu kebisingan, baku mutu getaran, dan baku mutu kebauan. Baku mutu kebisingan dan getaran, sumber tidak bergerak dan baku mutu kebisingan kendaraan bermotor dan sumber bergerak lainnya yang sudah beroperasi seperti dump truck, alat berat, kapal bermotor hanya dapat ditetapkan dengan peraturan gubernur dengan ketentuan lebih ketat dengan baku mutu gangguan nasional. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai pencemaran lingkungan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya ya. Dan juga semoga dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita semua agar lingkungan kita terbebas dari pencemaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.